Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesehatan, berkumpul lagi lewat Zoom lagi, gitu ya. Terima kasih teman-teman FEP yang juga sudah bergabung. Ada Bu Dura, ada Bu Irma, ada Pak Nizar, ada Pak Aziz yang selalu setia ya. Pak Bukori hilang lagi. Oh, ada Pak Bukori juga. Ya. Terima kasih. Hari ini acara kita adalah acara sharing dan mengingatkan kembali kepada kita semua tentang pembuatan RPP ya. Nah, kemarin sempat diskusi sama pembicara kita ya, sama Bu Widya, bahwa RPP zaman sekarang itu ada format baru yang jauh lebih sederhana ya. Jadi mari sama-sama kita simak ya seperti apa bentuk RPP-nya dan kita bisa mengupdate, memperbaiki RPP yang sudah ada dari kuliah Bapak Ibu sekalian sesuaikan dengan format yang baru. Kayaknya sih jauh lebih sederhana ya kalau format yang baru kalau dibandingkan format yang lama dulu. Jadi insya Allah akan lebih memudahkan kita baik dalam perencanaan membuat RPP-nya maupun dalam pelaksanaannya. Gitu ya. Nah, untuk materi yang sebelumnya tentang RPS, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan update RPS-nya itu ya. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah pernah membuat RPS di mata kuliah yang Bapak Ibu ajarkan. Namun kemarin yang kita minta adalah diupdate disesuaikan dengan kondisi saat ini yang harus dilakukan secara daring atau secara hybrid seperti itu ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum, RPS-nya masih tetap ditunggu. Nanti di minggu-minggu setelahnya akan ada teman-teman dari Prodi yang akan jadi tukang tagih, baik RPP ataupun RPS-nya. Jadi Bapak Ibu siap-siap mawon. Kalau nggak sempat dikerjakan sekarang, ya minggu depan. Kalau nggak, ya minggu depannya lagi, ya minggu depannya lagi. Gitu ya. Pokoknya jangan sampai tidak dikerjakan. Oke, Bapak Ibu. Oke, tak usah berlama-lama. Marilah kita sambutnya. Pembicara kita, Bu Widya. Terima kasih Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga tetap sehat selalu walaupun dalam bulan suci Ramadan. Amin. Amin. Bu Rina, saya slide-nya tidak terlalu banyak ini Bu. It's okay, no problem. Okay, kita bisa diskusi aja. Oke. Kasih contoh-contoh aja. Contoh-contoh. Ya. Mohon izin share screen ya Bapak Ibu. Oke, diizinkan. Untuk hari ini kita akan membahas 3 poin utama RPP. Kalau pertemuan minggu lalu sudah dijelaskan oleh Bu Lilis tentang RPS, ada taksonomi Bloom ya, mulai dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan menciptakan, serta juga sudah dibahas tentang undang-undang guru dan dosen. Hari ini kita akan membahas tentang 3 poin utama RPP. Tujuannya dapat menjelaskan karakteristik pembelajaran abad 21, kemudian tujuan yang kedua dapat menyusun kegiatan pembelajaran yang menggambarkan proses saintifik atau 5M. Kira-kira apa nih Bapak Ibu 5M itu? Apa Bu? Menjaga jarak, memakai masker? Memakai masker, mencuci tangan. Jadi 5M itu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Kemudian yang terakhir dapat menyusun RPP yang terdiri atas tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian asesmen. Jadi lebih dikenal dengan RPP 1 lembar.
isu-isu RPP, yang pertama adalah mengapa RPP disederhanakan, kemudian apa prinsip utama pengembangan RPP, ketiga apa bentuk format RPP baru, apakah RPP harus 1 lembar, dan apa ada contoh RPP model SE 14 2019. Nanti saya kasih contoh formatnya. Perubahan paradigma pembelajaran terjadi dari paradigma yang berfokus pada guru atau dosen. Jadi peserta didik diberitahu, kemudian tekstual berbasis konten, parsial, jawaban tunggal, dan verbalisme menjadi pembelajaran yang mencari tahu berbasis aneka sumber belajar, pendekatan ilmiah berbasis kompetensi, holistik atau terpadu, kebenaran jawaban multidimensi, dan keterampilan aplikatif. Jadi semuanya sudah mulai berubah. Ini adalah karakter guru atau dosen pada abad 21, alias guru dan dosen zaman now. Biasanya kita nyebutnya gitu. Jadi guru dan dosen itu harus memiliki kemampuan khusus yang berbeda dengan guru zaman old, ya, zaman lalu lah. Di era globalisasi ini, dosen dan guru wajib beradaptasi dengan perubahan digital. Karena sekarang semuanya serba digital, sehingga guru dan dosen itu harus memiliki sifat atau karakter yang relationship builder, learner, inklusif, reflektif, network, inovator, leader, storyteller, desainer, dan juga artis. Di Asia kan sudah banyak artis ya Bapak Ibu, termasuk penyanyi-penyanyi senior. Jadi bukan itu yang dimaksud, tapi lebih sebagai memberikan contoh dalam bidang pembelajaran. Kemudian, karena guru itu harus mengikuti tren ya, menuju era digital, dan pembelajaran abad 21 ini menerapkan 4C. Kalau tadi ada 5M, sekarang 4C. Itu kira-kira apa Bapak Ibu? Oke. Lupa Bu Wit. Kalau tadi kata Bu Rina 5M memakai masker. Oke, cinta, cinta, cinta. Ia mengajar penuh dengan cinta. Betul, Bu Widya. Duh, so sweet ya. Cici, cucu, cacat. Pinter Bu Lilis, pasti dulu bahasa Indonesianya dapat nilai A ya. Iya, sudah lulus TK. Jadi pembelajaran abad 21 mempersiapkan generasi di mana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang begitu cepat memiliki pengaruh terhadap aspek kehidupan. Otomatis karena pengaruh di aspek kehidupan, di aspek proses belajar mengajar pun pasti memiliki perubahan. 4C dalam pendidikan yang pertama adalah communication, critical thinking, creativity, dan collaboration. Kalau critical thinking, tujuan utamanya pasti menciptakan ya, atau membuat peserta didik atau mahasiswa itu mampu berpikir kritis dan mengarahkan peserta didik untuk dapat menyelesaikan masalah atau problem solving. Itu untuk critical thinking. Kemudian untuk creativity, ini keterampilan berpikir kreatif. Jadi kemampuan berpikir outside the box tanpa dibatasi aturan-aturan tertentu. Untuk collaboration, pasti kolaborasi ya, keterampilan bekerja sama atau berkolaborasi dengan seseorang atau beberapa orang dalam satu kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Yang terakhir communication, ini keterampilan berkomunikasi yang diharapkan peserta didik bisa menyampaikan ide dan pikirannya secara cepat, jelas, dan efektif. Itu untuk 4C. Jadi mengajar penuh dengan cinta, cinta, cinta. Kemudian pembelajaran dikembangkan, dibagi menjadi 2, ada karakteristik pembelajaran dan karakteristik kompetensi dasar. Ada pembelajaran langsung,
pembelajaran tidak langsung, mengembangkan berpikir tingkat tinggi. Kalau dulu ada LOTS ya, low order thinking, sekarang high order thinking. Kemudian mengembangkan kemampuan bekerja secara ilmiah dan keselamatan diri serta lingkungan. Untuk karakteristik kompetensi dasar, ini kompetensi abad ke-21, tadi 4C itu ada kolaboratif, kreatif, critical thinking, dan komunikatif. Termasuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan juga. Model pembelajaran bisa melalui pendekatan saintifik 5M. Tadi apa ya Bapak Ibu 5M ya? Memakai masker, mencuci tangan. Mengamati. Oh, pintar sekali Bu Rina. Apa tadi? Menanya. Oke. Jadi menanya. 5. Mengamati, menanya, mempraktekkan. Mencoba ya, mempraktekkan atau mencoba hampir samalah, mirip-mirip dikit. Kemudian menalar dan mengkomunikasikan. Ini bukan satu-satunya pendekatan pembelajaran, bukan urutan langkah-langkah baku. Kemudian memberikan pengalaman, mengembangkan sikap ilmiah, mendorong ekosistem sekolah atau institusi pendidikan ya, berbasis aktivitas ilmiah, menantang dan memotivasi. Itu tujuannya. Kemudian guru diberi ruang menggunakan pendekatan atau model pembelajaran lain. Guru dan dosen mulai diberi ruang untuk pendekatan model lain, bukan berbasis ceramah, bukan berbasis hafalan, tapi berbasis aktivitas dan kreativitas, bisa menginspirasi peserta didik atau mahasiswa, mengajar dengan cara menyenangkan dan berprakarsa. Sekarang kita lanjut ke RPP-nya. Kalau RPP itu atau biasa kita sebut lesson plan ya Bapak Ibu. RPP merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci mengacu pada silabus, buku teks, dan buku panduan untuk satu pertemuan atau lebih. Setiap guru atau dosen pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran itu berlangsung dengan baik. Bisa juga berlangsung secara interaktif, inspiratif, dan menyenangkan. Komponen RPP sedikitnya mencakup identitas sekolah atau identitas institusi, kelas atau semester, tema dan subtema, pembelajaran jadi pembelajaran ke berapa Bapak Ibu. Kemudian alokasi waktu, KI, KD, indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan media atau alat bahan dan sumber belajar. Prinsip RPP memuat kompetensi dasar sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Satu RPP dilaksanakan dalam satu kali pertemuan. Cuman ada kalanya satu RPP itu bisa lebih dari satu kali pertemuan. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik, berpusat pada peserta didik, berbasis konteks, berorientasi kekinian, mengembangkan kemandirian belajar, memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran, memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi dan atau antar urutan, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Karena sekarang sudah era digital, jadi kita memanfaatkan teknologi informasi. Langkah penyusunan RPP. Langkah pertama memahami komponen silabus atau RPS ya, yang minggu lalu sudah disampaikan oleh Bu Lilis. Kemudian memahami buku pegangan atau referensi yang dipakai, menentukan model dan teknik, media, alat sumber, dan penilaian pembelajaran. Yang terakhir, menyusun rencana program pembelajaran berdasarkan kondisi mahasiswa dan lingkungan. Untuk model pembelajaran itu sangat banyak sekali Bapak Ibu, metodenya juga sangat banyak sekali. Nanti saya bahas sedikit saja, secuplik-cuplik ini. Dalam SE nomor 14 tahun 2019, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan prinsip efisien,
efektif, dan berorientasi pada murid. Jadi oleh karena itu, ada kebijakan baru, RPP itu cukup 1 lembar saja. Alasannya kalau RPP yang terlalu banyak komponennya, kalau dulu bisa sampai berlembar-lembar, ya, penulisan RPP bisa menghabiskan banyak waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Jadi disederhanakan menjadi 1 lembar saja. Prinsip pengembangan RPP yang pertama yaitu efisien. Efisien di sini berarti penulisan RPP dilakukan dengan tepat dan tidak banyak menghabiskan waktu dan tenaga. Apalagi puasa ya Bapak Ibu, nulis RPP segitu banyaknya, semakin cepat lapar dan haus. Kemudian prinsip yang kedua, efektif. Efektif berarti penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang terakhir, berorientasi pada peserta didik. PD itu peserta didik. Penulisan RPP dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar peserta didik di kelas. Jadi memang diharapkan RPP itu lebih efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik. Jadi sehingga dosen atau guru bisa mempersiapkan hal lainnya dan mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah berlangsung. Komponen pembelajaran, tadi ada 3 poin yang dicantumkan di RPP. Yang pertama, tujuan pembelajaran, mulai dari persiapan psikis dan fisik peserta didik, persepsi, tujuan atau orientasi, dan ruang lingkup materi. Jadi kalau persepsi itu memang diperlukan sehingga dosen itu bisa membawa dunia mahasiswa ke dunianya kita atau dunia pengajaran yang akan dilaksanakan. Contoh, kita bisa memutarkan video yang berhubungan dengan materi atau mengadakan kuis singkat, bernyanyi ya, mungkin yang suka nyanyi. Jadi mahasiswa boleh diajak bernyanyi untuk persepsi ini. Mengajak dunianya mahasiswa untuk masuk ke dunia pembelajarannya yang akan kita lakukan. Kemudian kegiatan pembelajaran, pendekatan saintifik, pengalaman 5M, yang tadi sudah disebutkan Bu Lilis dan Bu Rina, ada mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Dan model-model pembelajar, kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan, serta sikap. Penilaian pembelajaran atau assessment itu terdiri dari rangkuman, umpan balik, refleksi, tindak lanjut, schedule pertemuan yang akan datang. Ini perbandingan RPP berdasarkan Permen 22 tahun 2016. Ada 13 kalau zaman baheula ada 13 komponen. Yang pertama mulai dari identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan IPK, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Tapi untuk saat ini, berdasarkan SE 14, Surat Edaran 14 tahun 2019, disederhanakan supaya lebih efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik, itu hanya 3 poin saja. Yang pertama, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan assessment. Bagaimana formatnya, bagaimana penyusunannya, dan bagaimana modelnya, berikutnya akan saya sampaikan tentang model pembelajaran dulu. Jadi sebenarnya model pembelajaran itu sangat bervariasi dan sangat beragam. Ini bisa Bapak Ibu gunakan, disesuaikan dengan kebutuhan dari mahasiswa atau peserta didik. Yang pertama ada collaborative learning, contextual teaching and learning, problem solving, experiential learning, integrated learning, quantum learning, dan resource-based learning.
Untuk metodenya ada metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode kerja kelompok, metode demonstrasi dan eksperimen, metode sosiodrama dan bermain peran, metode pemberian tugas belajar dan resitasi, metode drill atau latihan, serta metode karya wisata. Sebenarnya dari metode ini masih ada cabangannya lagi, Bapak Ibu, mulai ada jigsaw, kemudian Teams game turnamen, jadi macam-macam. Cuman ini disesuaikan aja dengan kebutuhan dari mahasiswa. Tidak ada metode yang paling bagus karena setiap metode itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Ini contoh RPP 1 lembar. Alternatif model format RPP. Jadi mulai ada sekolah atau institusi, kemudian mata pelajaran atau mata kuliah, kelas atau semester, materi pokoknya apa, alokasi waktunya berapa menit. Yang pertama tujuan pembelajarannya apa, ini tujuan pembelajaran bisa dilihat di RPS ya Bapak Ibu. Kemudian kegiatan pembelajaran, pendahuluan, inti, penutup, dan penilaian pembelajaran. Ada tanda tangannya juga. Ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan. Ini model lain berupa tabel. Nah, sudah Bu Rina, ternyata sudah selesai. Jadi ada 2 format, ada yang tidak pakai tabel, dan ada yang memakai tabel. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sharingkan, bukan berarti menggurui, tapi hanya share aja sedikit yang saya tahu tentang penulisan RPP 1 lembar. Terima kasih.